Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan chapter 9 nomor pertama, yaitu di mana melalui flowchart ini yang dimiliki oleh si Breitmart, kita diminta untuk menilai pengendalian internal yang mereka miliki, seperti itu. Nah, di sini dari transaksi di prosedur penerimaan kas ini, kita kan bisa lihat beberapa departemen yang ada. Nah, tapi di sini yang menurut saya yang pertama itu harusnya itu ada bagian kredit gitu, bagian khusus untuk menilai transaksi apakah pelanggan itu memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi secara kredit atau tidak. Karena ketika nanti misalnya secara validasi dia tidak tervalidasi dengan melakukan transaksi kredit, maka dia kan mau tidak mau harus melakukan transaksi secara tunai. Nah, makanya di sini menurut saya harusnya ada pihak yang melakukan validasi kredit seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai bagian kalau dilihat di sini ada pihak yang menerima cash, itu dia yang menerima ceknya, kemudian dia merecord cash receipt, kemudian ada juga yang kemudian diserahkan di bank ceknya tadi, itu juga harus dipisah, harus adanya segregation of duties yang terkoordinasi dari bagian penerimaan kas ini agar nantinya transaksi yang misalnya fraud yang hubungannya dengan penerimaan kas ini bisa diantisipasi, misalnya seperti cheating atau lapping dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu bagian dari ketika mengirimkan barang itu seharusnya bagian yang mengupdate inventory ini kan sudah dilakukan di bagian warehouse ya. Nah, kemudian menyiapkan barang-barang untuk dikirim itu dan juga menyiapkan packing slip-nya itu harus ada pemisahan tugas mengenai tanggung jawabnya itu karena di sini bisa saja ternyata ada pihak yang memang dia tuh mengirimkan barang tapi ternyata tidak melakukan invoice atas pengiriman barang tersebut. Tapi misalnya ada juga yang dia tuh mengirimkan invoice tapi ternyata tidak mengirimkan barangnya sehingga di sini harus bisa di bagian shipping department. Dan secara umum dari penjelasan kami di bagian Breitmart ini sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja tadi ada beberapa bagian-bagian yang masih perlu untuk diperjelas apakah ini tuh ada segregation of duties-nya atau tidak. Karena di sini hal-hal tersebut itu yang dapat memperlemah internal control. Bahkan di sini cenderung lemah ya punya Breitmart ini. Sehingga nanti ketika auditor menemukan internal control yang rendah, dia harus menemukan detection risk-nya yang tinggi. Begitu. Jadi internal control-nya itu kan ternyata internal control risk-nya itu ternyata tinggi sehingga nantinya auditor itu harus mau tidak mau meng-accept yang detection risk-nya itu yang rendah sehingga dia harus membutuhkan banyak bukti audit untuk melakukan memberikan opini atas keadaan dari perusahaan cyberpart ini. Begitu nomor 1, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan bagian yang nomor 2, yaitu asersi manajemen yang digunakan dalam kasus Breitmart case ini, serta menentukan audit objektif dan prosedur audit dengan penggunaan ACL-nya. Nah, asersi yang pertama adalah completeness atau kelengkapan, di mana audit objektifnya yaitu untuk memverifikasi sales yang terlihat merupakan sales yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Prosedur audit yang digunakan dalam menggunakan ACL-nya adalah dengan cara join table antara sales invoice dan shipping log file untuk mencari item yang dikirim ataupun yang tidak dikirim dengan menggunakan metode cut off. Dan asersi yang kedua adalah valuation or allocation, di mana ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa saldo akun receivable dilaporkan sesuai dengan nilai realisasi aslinya. Untuk prosedur audit yang digunakan, itu menggunakan ACL untuk menghitung ulang account receivable dalam periode tersebut dengan melakukan join table pada sales invoice dan cash receipt, serta melakukan aging terhadap account receivable untuk menentukan kewajarannya. Dan asersi yang ketiga yaitu akurasi. Audit objektifnya adalah untuk memverifikasi bahwa nilai self invoice sesuai dengan customer cash payment, di mana metode yang digunakan dalam ACL ini yaitu dilakukan dengan melakukan join table antara cash receipt dan sales invoice, lalu menggunakan MACD untuk mengetahui transaksi mana saja yang sudah tercatat secara akurat. Selanjutnya, untuk praktek ACL-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan teman saya Mila akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu kami diminta untuk melakukan
pengujian ACL berdasarkan step-step yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk pengujian asersi, completeness, valuation, or allocation, dan akurasi. Baik, saya di sini akan memulai yang pertama-tama yaitu asersi completeness. Oke, terima kasih Karin atas waktunya. Terkait dengan asersi yang pertama yaitu completeness, tujuan audit dari asersi tersebut adalah melakukan verifikasi bahwa sales yang terlihat adalah benar-benar sales yang terjadi serta dikirimkan selama periode waktu tertentu. Adapun audit prosedur yang kita gunakan dengan menggunakan ASL adalah dengan melakukan join table antara sales invoice dengan shipping logs. Kemudian kita mencari item mana saja yang dikirim ataupun tidaknya dengan menggunakan cut-off. Dan berikut adalah penjelasan menggunakan ASL. Baik, terima kasih Mila atas penjelasannya. Di sini saya akan melakukan, pertama-tama saya akan melakukan join table dengan antara sell invoice dan juga sell shipping log. Sebelum itu kita perlu mengecek nih, mana sih dari data tersebut yang memiliki nilai yang sama agar bisa dilakukan join table. Bagaimana caranya? Kita dapat melakukannya di edit, table layout, lalu cari yang sama. Nah, untuk ini kami menggunakan invoice number yang memiliki length 9 pada data table sales invoice, lalu kita coba cek di shipping log apakah memiliki yang sama, invoice number juga sama yaitu 9 length-nya, yaudah lalu kita lakukan join table saja, caranya ke data, join tables, lalu kita secondary-nya kita pilih yang mana nih? Oh, maaf. Kita dari sales invoice kita join table-kan shipping log, kita pilih shipping log. Lalu primary case-nya kita gunakan invoice number. Lalu untuk primary fields kita memilih mana sih yang mau ditunjukkan bertabel, ditampilkan datanya. Di sini saya milih due date, invoice number, remit number, sales date. Lalu secondary fields-nya yang pentingnya adalah ship date, kita masukkan invoice number, bebas ya teman-teman ini mau masukin yang mana, lalu di OK saja. Lalu jangan lupa dipencet press sort secondary table, lalu kita tulis mau ke tujuannya disimpan sebagai apa, salah satu seperti itu. Karena saya sudah melakukan pengujian sebelumnya, saya cancel saja. Lalu kita ke soal 1, kita melihat tabel yang sudah dijoinkan antara sales invoice dan juga shipping log. Lalu kita bisa untuk mulai melakukan filter, mana sih data-data yang pengirimannya itu di atas due date atau due date-nya itu tanggal 31 Desember tahun 2004. Yaudah kita menggunakan edit field filter yaitu ke ship date, lalu kita cari data yang dikirim di atas tanggal 31 Desember 2002. Sampai itu. Nah, ini di OK saja, lalu kita verify apakah ekspresinya sudah valid. Lalu oke. Nah, di sini terlihat mana saja data-data yang dikirim di atas due date, yaitu di atas tanggal ship date-nya di atas tanggal due date, yaitu tanggal due date-nya kan 31 Desember. Nah, terlihat ini di atas 31 Desember 2004. Ada sebanyak kita kalau record saja ada sebanyak 10 data seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu pengujian untuk asersi, valuation, dan allocation. Akan dilanjutkan teman saya. Oke, terkait dengan asersi, valuation, dan allocation, tujuan audit atau audit objektifnya itu adalah melakukan verifikasi bahwa saldo dari piutang atau account receivable ini benar-benar dilaporkan sesuai dengan nilainya. Adapun untuk audit prosedur yang kita lakukan menggunakan ASL ini adalah dengan sama kurang lebih dengan melakukan join table, tetapi join table yang dilakukan adalah dengan menggunakan yaitu sales invoice dengan cash receipt dengan melakukan per-aging. Berikut adalah teknik untuk ASL sendiri. Baik, terima kasih Mila. Di sini saya akan melakukan pengujian ACL untuk asersi, valuation, dan juga allocation. Yang pertama-tama kita perlu melakukan join table antara sales invoice dengan cash receipt. Sales invoice dan juga cash receipt. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan primary case dan juga secondary case, yaitu remit number yang sama-sama antara kedua tabel tersebut memiliki panjang 8 yang ini. Ya sudah, bagaimana caranya? Tadi kan kita akan melakukan join table, sales invoice, dan juga cash receipt.
kita ke sales invoice, lalu kita data, join tables, kita secondary table-nya kita pilih cash receipt, primary case-nya kita pilih remit number, juga remit number. Nah, untuk primary fields-nya dipilih aja mau ditampilkan apa, saya memilih ini. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau ditambahin apa. Saya masukin ini aja. Ini. Lalu nanti di OK, terus jangan lupa pre-sort secondary table, masukin angkanya, tujuannya kemana soal 2, gitu. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi tidak saya OK, tapi saya cancel saja, lalu kita beralih ke table soal yang kedua yang merupakan joinan dari sales invoice dan juga cash receipt. Nah, untuk mengecek valuation or allocation yang assersi tersebut, kita perlu mengecek nih, mana sih dari data-data itu yang aging-nya itu berada pada tanggal 31 Desember tahun 2004. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat melakukannya dengan analyze, lalu ke age, lalu kita pilih ini kita pilih due date-nya yang 31 Desember tahun 2004. Ini kita scroll aja. Ini. Lalu nanti kita OK. Nah, ini muncul mana aja data-data yang cut off-nya di atas cut off data-data yang aging-nya tanggal 31 Desember 2004. Misalnya yang umurnya itu di antara 0 sampai 29 itu ada 37 data, seperti itu. Dengan total data 162. Mungkin ini untuk asersi valuation dan allocation, selanjutnya akan dilanjutkan ke asersi yaitu completeness. Asersi selanjutnya adalah akurasi atau akurasi ini audit objektif, yaitu di bagaimana caranya itu merupakan suatu bentuk verifikasi yang dilakukan untuk sales invoice, amount due untuk sales invoice yang direlasikan dengan customer case payment, apakah sudah terrecord atau tercatat dengan angka yang akurat seperti itu. Nah, untuk prosedurnya akan bisa ditampilkan oleh teman saya, Mila. Pada kali ini sama seperti step-step sebelumnya, bahwa kita akan melakukan join table, di mana kita melakukan join table dari cash receipt dengan sales invoice. Ini kita buka cash receipt, kemudian kita lakukan join table. Pada bagian secondary table kita isi dengan sales invoice, kemudian primary case-nya saya di sini menggunakan remit number. Begitu pula dengan pada bagian secondary case, kita klik remit number. Kemudian pada primary field itu disesuaikan bebas dengan tampilan apa saja yang ingin ditampilkan. Di sini saya ingin memilih remit number, invoice number, dan amount gitu ya. Kemudian untuk yang bagian secondary fields itu saya memilih invoice number, remit number, dan amount due. Oke, jangan lupa untuk mengklik resort secondary table, dan sini saya akan mencoba masukkan soal 3. Kita klik OK. Karena ini sebenarnya sudah tercoba, kita klik yes. Kemudian akan muncul seperti ini, dan pada bagian ini kita akan lakukan filter dengan menggunakan amount ini kurang dari atau tidak atau not equal dengan amount due. Kita verify apakah ya itu sudah valid. Kita klik OK, maka tampilannya kurang lebih akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini akan menjadi seperti panduan bagi auditor untuk mengecek kira-kira transaksi mana saja yang memang sudah dicatat secara akurat atau belum. Kurang lebih demikian presentasi dari bagian soal nomor 3, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk poin yang keempat berkaitan dengan other operational concern. Yang pertama yaitu memverifikasi limit kredit dengan melakukan join customer dan sales invoice table, dan key-nya itu menggunakan customer number. Ini kita bisa lihat ya customer number-nya, kita edit dulu tipe datanya menjadi ASCII. Kemudian kita bisa join table.
ini sudah ada, kita bisa verifikasi ya, apakah kredit limitnya itu sesuai dengan amount-nya. Ini bisa kita edit view filter, kita pilih amount due-nya itu lebih besar dari kredit limit. Oke. Nah, ternyata di sini ada 3, kita bisa count record. Ada 3 record yang mana amount-nya itu melebihi dari kredit limit, dan ini seharusnya tidak boleh ya, karena untuk ketika melakukan penjualan kredit, maka harus di bawah kredit limit atau kredit limitnya itu belum habis. Untuk yang kedua, ini terkait dengan apakah barang dikirim kepada customer yang tepat. Ini kita akan menggunakan join table lagi antara sales invoice dengan shipping log, dan key-nya itu menggunakan invoice number. Jadi di sini shipping log, kita join table. Kita join table dengan sales invoice. Key-nya itu menggunakan bisa customer number, bisa kita menggunakan invoice number. Di sini verif. Nah, jika kita lihat di sini untuk shipping log itu ada 700 record, kemudian untuk sales invoice juga ada 700 record. Nah, setelah kita lihat di verifikasi shipping, di sini ada 699 record. Berarti ada 1 record yang tidak terdeteksi. Ini di shipping log ini ada record yang mana dia itu 00. Jadi ini seperti error ya, dan ini bisa diaudit, ditindaklanjuti lebih dalam lagi. Sekian pembahasan untuk poin keempat dan pembahasan dari kelompok kami terkait dengan chapter revenue cycle.